Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik evolusi teori manajemen, mana materi ini banyak diambil dari buku Bapak Mamduh M. Hanif yang berjudul Manajemen edisi ketiga tahun 2019. Apa itu teori? Teori merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang disusun secara sistematis. Prinsip tersebut berusaha menjelaskan hubungan antara fenomena-fenomena yang ada. Sebagai contoh, kita mengamati bahwa tanah di sekitar gunung berapi merupakan tanah yang subur. Ada dua fenomena yang barangkali berkaitan, tanah yang subur dan gunung berapi. Mengambil kesimpulan bahwa gunung berapi menyebabkan tanah menjadi subur, kita tidak mungkin mengambil kesimpulan yang sebaliknya. Tanah subur menyebabkan gunung berapi. Kita sudah satu langkah lebih maju, kemudian orang lain mengamati bahwa ada tanah yang subur meskipun tidak berada di dekat gunung berapi. Dengan bukti yang baru tersebut, kita melakukan pengamatan lebih lanjut sampai pada kesimpulan bahwa bukan gunung berapi itu sendiri yang membuat tanah subur, melainkan zat yang dikeluarkan gunung berapi yang dinamakan sebagai humus. Disimpulkanlah bahwa humus bisa membuat tanah menjadi subur. Selanjutnya, kita bisa memprediksi kalau tanah diberi humus, tanah tersebut akan subur. Nah, ada contoh juga, misalnya ada bapak petani yang mempunyai tanah yang tidak subur dan sangat menginginkan tanah yang subur. Kemudian kita tahu ada teori humus, di mana tanah bapak petani tersebut diberi humus dan menjadi subur. Nah, contoh ini memberikan ilustrasi bahwa teori bisa dimanfaatkan. Jika tadi bapak petani tidak tahu teori humus, dia akan mencoba-coba terus agar tanahnya menjadi subur. Bagaimana caranya? Mungkin pertama dia akan memberi sesaji atau sajen setiap malam Jumat, Kliwon mungkin. Kemungkinan yang kedua, petani tersebut akan membeli traktor. Kan bahwa bapak petani tersebut melakukan coba-coba atau trial and error. Coba-coba melakukan karena tidak tahu teori bagaimana menyuburkan tanah. Kita tahu ya, melakukan coba-coba ini kurang efisien. Teori bisa meminimalkan coba-coba. Secara singkatnya, teori manajemen bisa membantu memajukan praktik manajemen. Baik, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu tentang teori manajemen kuno. Manajemen telah dipraktikkan oleh masyarakat kuno. Sebagai contoh saja, bangsa Mesir atau Egypt bisa membuat piramidnya. Kemudian bangsa Cina, contohnya ada tembok Cina. Bangunan yang cukup kompleks yang hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik. Sehingga pada saat itu berapa ribu orang dan berapa tahun untuk menyelesaikan satu piramid. Di sini membutuhkan koordinasi yang baik. Meskipun manajemen telah dipraktikkan dan dibicarakan di zaman kuno, tetapi kejadian semacam itu relatif sporadis dan tidak ada upaya yang sistematis untuk mempelajari manajemen. Karena itu, manajemen selama beberapa abad kemudian terlupakan. Karena ilmu ekonomi berkembang terlebih dulu. Ekonomi biasanya mengasumsikan manajemen yang sudah efisien. Oleh karena itu, studi manajemen tidak berkembang. Kemudian alasan yang kedua, alasan lainnya, yaitu karena manajemen adalah seni atau praktek, bukan suatu ilmu. Jadi pada saat itu, manajemen sering dianggap sebagai seni atau praktek, bukan ilmu. Nah, kemudian pada akhir abad ke-19-an, perkembangan baru membutuhkan studi manajemen yang lebih serius. Pada waktu industrialisasi berkembang pesat dan perusahaan-perusahaan berkembang menjadi perusahaan raksasa, pengelolaan perusahaan besar tentunya semakin kompleks
sehingga studi manajemen yang lebih serius semakin diperlukan. Baik, selanjutnya kita masuk pada teori manajemen klasik. Sini ada dua pioner atau pendahulu. Yang pertama, Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Robert Owen merupakan seorang manajer dan pemilik beberapa pabrik kapas di Inggris. Pada waktu itu kondisi kerja di pabrik itu sangat buruk. Owen sampai pada kesimpulan bahwa manajer harus menjadi pembaharu atau reformer. Beliau melihat peranan pekerja yang cukup penting sebagai aset perusahaan. Kerja bukan hanya merupakan input, tapi merupakan sumber daya perusahaan yang signifikan. Dan yang kedua, Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871. Babbage merupakan profesor matematika di Inggris. Dengan latar belakang kuantitatifnya, beliau percaya bahwa prinsip-prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Produktivitas naik, biaya operasi turun. Kontribusinya terlihat dari buku yang ditulis dengan judul On the Economy of Machinery and Manufactures. Dia percaya bahwa metode kuantitatif bisa digunakan untuk menganalisis persoalan suatu perusahaan, seperti untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku atau fasilitas lainnya. Kemudian kita masuk pada teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah muncul karena kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Pada awal abad ke-20, perusahaan raksasa bermunculan, sementara penawaran tenaga kerja relatif kurang. Salah satunya ada Frederick Winslow Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Frederick Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaan. Manajemen ilmiah menurut Taylor didasarkan pada beberapa langkah atau prinsip. Prinsip manajemen ilmiah menurut Taylor, yang pertama, mengembangkan ilmu atau sains untuk setiap elemen pekerjaan untuk menggantikan metode perkiraan yang tanpa didasari ilmu. Kemudian kedua, memilih karyawan secara ilmiah dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaan seperti yang telah ditentukan pada langkah 1. Kemudian langkah yang ketiga, mengawasi karyawan untuk memastikan bahwa mereka mengikuti metode yang telah ditentukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan seperti langkah 1. Pengawasan dilakukan secara ilmiah pula. Nah, prinsip manajemen ilmiah yang keempat, kerjasama antara manajemen dengan pekerja ditingkatkan. Persahabatan antara keduanya juga ditingkatkan. Sini Taylor berpendapat bahwa agar prinsip tersebut sukses, diperlukan revolusi mental yang menyeluruh, baik dari sisi manajemen maupun sisi pekerja. Daripada bertikai memperebutkan keuntungan yang ada, lebih baik keduanya memfokuskan pada peningkatan produktivitas dan keuntungan agar lebih besar. Keuntungan yang lebih besar akan menguntungkan semuanya. Dan Taylor percaya bahwa manajemen maupun pekerja mempunyai kepentingan yang sama untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua, Frank B. Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924 dan Lillian Gilbert pada tahun 1878 sampai 1972. Keduanya merupakan suami istri yang mempunyai minat yang sama terhadap manajemen. Keduanya mengembangkan rencana promosi 3 tahap yang ditujukan sebagai program pengembangan karyawan dan untuk menaikkan semangat kerja karyawan. Kemudian yang ketiga, ada Henry L. Gantt pada tahun 1861 sampai 1919. Dan ini pernah bekerja dengan Taylor, kemudian dia bekerja sendiri dan melakukan perbaikan metode Taylor.
Dia melakukan perbaikan metode penggajian Taylor atau differential system karena menurutnya metode tersebut kurang memotivasi pekerja. Setiap pekerja yang dapat menyelesaikan beban kerja hari itu akan menerima 50 cents. Pengawas atau supervisor akan memperoleh bonus untuk setiap pekerja yang berhasil memenuhi standar kerja pada hari itu. Pengawas juga akan memperoleh bonus tambahan apabila semua karyawan dapat memenuhi standar yang telah ditentukan. Dengan insentif semacam itu, pengawas diharapkan akan melatih pekerja dengan lebih baik. Nah, kemudian masuk pada sumbangan dan keterbatasan teori manajemen ilmiah. Pertama sumbangannya, teori produksi massal, yaitu barang diproduksi dengan cepat dan sebanyak-banyaknya merupakan proses produksi yang sangat efisien. Kemudian untuk keterbatasannya, asumsi bahwa manusia atau pekerja akan berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi dan fisiknya tidak selalu benar. Baik, kita masuk pada teori organisasi klasik. Teori manajemen ilmiah fokus pada upaya peningkatan produktivitas, sedangkan teori organisasi klasik atau teori administrasi klasik fokus pada kebutuhan mensistematisasi cara-cara pengelolaan organisasi yang semakin kompleks. Jadi yang pertama ada Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Henry Fayol sering disebut sebagai bapak aliran manajemen klasik karena upaya mensistematisir studi manajerial. Ia merupakan orang pertama yang mengelompokkan kegiatan manajerial di dalam pertama, perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat pengendalian. Nah, kemudian di sini ada 14 prinsip praktek manajemen yang efektif menurut Henry Fayol. Yang pertama, pembagian kerja. Spesialisasi membuat kerja lebih efisien. Lini perakitan merupakan contoh spesialisasi. Yang kedua, wewenang. Manajer harus memberikan perintah agar bisa dikerjakan. Wewenang formal memberikan hak untuk memerintah, tetapi wewenang personal juga harus dicapai agar perintah lebih efektif. Contoh, wewenang personal adalah keahlian yang dimiliki oleh seorang manajer atau pengetahuan yang melebihi pengetahuan karyawannya. Kemudian yang ketiga, disiplin. Anggota organisasi harus mematuhi aturan dan perjanjian yang mengatur organisasi. Di sini disiplin dihasilkan dari kepemimpinan yang baik pada setiap tingkat organisasi, perjanjian yang fair, misal prestasi akan dihargai lebih, dan hukuman atas pelanggaran. Kemudian yang keempat, kesatuan komando. Setiap karyawan hanya menerima instruksi dari satu atasan. Jika karyawan mempunyai beberapa atasan, konflik dan kekacauan akan terjadi. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan hanya oleh satu manajer dengan menggunakan rencana tunggal. Yang keenam, kepentingan individu harus tunduk pada kepentingan organisasi. Kepentingan individu tidak boleh mengatasi kepentingan organisasi. Kemudian yang ketujuh, penggajian. Sistem penggajian harus fair baik untuk manajer maupun karyawannya. Kemudian yang kedelapan, sentralisasi. Manajer bertanggung jawab terhadap organisasinya karena itu bisa memberikan perintah kepada karyawan. Tapi pada saat yang bersamaan, karyawan harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, tingkat sentralisasi dan desentralisasi yang optimal harus dicari. Kemudian yang kesembilan, ada hierarki. Garis wewenang dalam organisasi turun dari manajer puncak sampai ke karyawan tingkat bawah dalam suatu organisasi. Kemudian yang ke-10, perintah. Sumber daya atau materi dan manusia harus dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga selalu siap pada waktu dan tempat yang diperlukan. Yang ke-11, kesamaan. Manajer harus fair dalam memperlakukan karyawan dan sahabat dengan karyawan. Yang ke-12, stabilitas staf.
Perpindahan kerja atau turnover yang tinggi harus dihindari karena membuat organisasi tidak efisien. Kemudian ke-13, inisiatif. Karyawan diberi kebebasan untuk berinisiatif melakukan pekerjaannya. Terakhir, ke-14, esprit de corps. Itu kerja tim, semangat tim, rasa persatuan dan kebersamaan harus didorong dan dipelihara. Kemudian lanjut, yang kedua ada Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Max Weber merupakan ahli sosiologi Jerman yang mengembangkan teori birokrasi. Menurutnya, suatu organisasi yang terdiri dari ribuan anggota membutuhkan aturan yang jelas untuk anggota organisasi tersebut. Adapun organisasi yang ideal adalah birokrasi di mana aktivitas dan tujuan diturunkan secara rasional dan pembagian kerja disebutkan dengan jelas. Nah, di sini sumbangan dan keterbatasan teori organisasi klasik. Pertama, sumbangannya, sistematisasi masih mempunyai pengaruh yang cukup besar dan memberikan pandangan atau insight terhadap bidang-bidang yang harus dianalisis untuk meningkatkan efektivitas manajemen. Keterbatasannya, teori organisasi klasik ini dikritik karena nampaknya teori ini lebih tepat untuk lingkungan yang stabil, tidak cepat berubah-ubah. Kemudian kita lanjut pada teori organisasi klasik. Yang keempat, Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai 1933. Mary Parker sedikit berbeda dengan pendahulunya karena memasukkan elemen manusia dan struktur organisasi ke dalam analisisnya. Elemen tersebut kemudian muncul dalam teori perilaku dan hubungan manusiawi. Di sini Follett percaya bahwa seseorang akan menjadi manusia sepenuhnya apabila manusia menjadi anggota suatu kelompok. Di sini Follett percaya bahwa manajemen dan pekerja mempunyai kepentingan yang sama karena menjadi anggota organisasi yang sama. Kemudian lanjut yang kelima, ada Chester E. Barnard pada tahun 1886 sampai 1961. Menurutnya, orang datang ke organisasi formal seperti perusahaan karena ingin mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai sendiri. Pada waktu mereka berusaha mencapai tujuan organisasi, mereka juga akan berusaha mencapai tujuannya sendiri. Baik, kita masuk pada aliran perilaku. Pertama, pendekatan hubungan manusiawi. Efektivitas kerja diharapkan akan terjadi dari suasana kerja atau hubungan manusiawi yang baik. Yang pertama, studi Hawthorne, yaitu kenaikan produktivitas terjadi karena kelompok kerja yang dijadikan studi dan juga kelompok kendali merasa menjadi perhatian. Nah, perhatian manajemen dapat meningkatkan semangat kerja karyawan atau sering disebut efek Hawthorne. Nah, adapun sumbangan dan keterbatasan pendekatan hubungan manusiawi, di sini sumbangannya menyadarkan pentingnya kebutuhan sosial. Suasana kerja menjadi lebih baik. Kemudian keterbatasannya, desain, metode, dan analisis penelitian yang dilakukan oleh Mayo sampai saat ini masih kontroversi karena konsep manusia sosial yang dikembangkan tidak menjelaskan sepenuhnya perilaku seorang manusia. Kemudian selanjutnya, pendekatan ilmu perilaku. Para ahli dalam perilaku menggunakan metodologi dan konsep dari ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi. Mereka mengembangkan kerangka analisis yang lebih kompleks dibandingkan dengan pendekatan hubungan manusiawi. Beberapa ahli perilaku mengatakan bahwa perilaku manusia didorong oleh kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya sendiri. Adapun sumbangan dan keterbatasan aliran ilmu perilaku, sumbangannya, manajer dapat lebih sensitif dan efektif dalam berurusan dengan bawahannya. Nah, untuk keterbatasannya, teorinya ini cukup kompleks dan rekomendasi sering berbeda antara satu ahli dengan lainnya, sehingga manajer sulit untuk menentukan pendapat yang paling baik yang mana. Kemudian kita masuk pada pendekatan kuantitatif.
Riset, operasi, dan manajemen sains. Pendekatan kuantitatif untuk manajemen mulai dikembangkan sejak Perang Dunia Kedua. Model riset operasi seperti CPM atau Critical Path Method yang digunakan untuk merencanakan proyek, teori antrian untuk memecahkan persoalan antrian. Manajemen operasi merupakan variasi lain dari pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih sederhana dan dapat diaplikasikan langsung pada situasi manajemen. Sumbangan dan keterbatasan pendekatan kuantitatif. Sumbangannya di sini memberikan sumbangan penting terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Kemudian untuk keterbatasannya, banyak menggunakan model atau simbol yang sulit dimengerti oleh kebanyakan orang, termasuk manajer, dan tidak melihat persoalan perilaku dan psikologi manusia dalam organisasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada teori manajemen kontemporer. Yang pertama, pendekatan sistem. Sistem dapat diartikan sebagai gabungan sub-subsistem yang saling berkaitan. Organisasi sebagai suatu sistem akan dipandang secara keseluruhan, terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan atau subsistem, dan sistem atau organisasi tersebut akan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, di sini kita lihat bagan model sistem. Sini ada input, proses transformasi, dan output. Kemudian di sampingnya ada integrasi dengan lingkungan, dan ada juga feedbacknya. Yang pertama input suatu organisasi. Di sini maksudnya dari lingkungannya. Contohnya bahan mentah atau bahan baku, sumber daya manusia, kemudian model keuangan dan informasi. Kemudian masuk pada proses transformasi, di mana transformasi ini adalah kegiatan dalam organisasi. Contohnya sistem produksi, sistem pengendalian, dan administrasi. Kemudian masuk pada outputnya apa? Lingkungan, contohnya produk, keuntungan, dan informasi. Kemudian ada feedback atau umpan baliknya apa? Di sini ada istilah kunci dalam pendekatan sistem. Ada sistem terbuka, yaitu sistem tersebut berinteraksi dengan lingkungan. Karena semua organisasi merupakan sistem terbuka, meskipun dengan tingkatan yang berbeda. Organisasi perusahaan barangkali lebih terbuka dibandingkan dengan organisasi terlarang. Tidak menyesuaikan terhadap lingkungan, kadang-kadang dapat berakibat fatal terhadap organisasi. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti perkembangan konsumen, tidak mampu menjual produknya, dan akibatnya akan mati. Kemudian ada subsistem. Subsistem ini merupakan bagian dari sistem. Subsistem pemasaran, subsistem keuangan, subsistem produksi, membentuk sistem perusahaan. Subsistem tersebut saling berkaitan. Perubahan pada subsistem produksi akan mempengaruhi subsistem pemasaran dan keuangan, dan pada akhirnya sistem secara keseluruhan. Manajer dengan demikian harus melihat tidak hanya subsistemnya saja, tapi juga berkaitan antara subsistemnya. Kemudian ada sinergi, yaitu jika subsistem bekerja sama, hasil yang diperoleh akan lebih efektif dibandingkan apabila mereka bekerja sendiri-sendiri. Sinergi sering dikaitkan dengan merger, di mana dua perusahaan yang bersatu akan lebih efisien dibandingkan dengan jika dua perusahaan tersebut berjalan sendiri-sendiri. Kemudian aliran atau flow. Input mengalir ke sistem, kemudian diproses oleh sistem, dan keluar sebagai output. Bahan baku masuk ke dalam pabrik, diproses, dan kemudian menjadi produk yang bisa dijual di pasar. Ada alirannya. Kemudian feedback. Feedback ataupun umpan balik di sini merupakan elemen penting dalam pengendalian. Umpan balik informasi diberikan ke orang-orang yang tepat dalam organisasi, kemudian diproses lebih lanjut. Jika ada sesuatu yang melenceng, maka dapat dilakukan perbaikan. Kemudian yang terakhir ada entropi, di mana entropi ini merupakan proses di mana
sistem menuju ke kehancuran. Jika organisasi tidak mampu memproses feedback dengan baik dan tidak bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan, maka organisasi tersebut akan mati. Ada beberapa contoh perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan perubahan terhadap selera konsumennya atau lingkungan akan mengalami kebangkrutan dan mati. Baik, selanjutnya pendekatan situasional, di mana pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatar belakanginya. Prinsip manajemen yang sukses pada situasi tertentu belum tentu efektif jika digunakan di situasi lainnya. Disinilah tugas manajer adalah untuk mencari teknik yang paling baik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melihat situasi, kondisi, dan waktu yang dibutuhkan. Sebagai contoh, manajer ingin menaikkan produktivitas. Aliran klasik akan menyarankan gaji dinaikkan, struktur organisasi diperjelas, teknik kerja diperbaiki. Kemudian aliran pendekatan hubungan manusia dan perilaku akan menyarankan pemberdayaan kerja. Pekerjaan dibuat lebih bervariasi dan tanggung jawab kerja diperluas. Sedangkan pendekatan kuantitatif akan menyarankan model perencanaan dan pengendalian terbaru. Nah, kesuksesan pendekatan tersebut akan sangat tergantung pada situasi yang ada. Apabila pekerjaan tidak mempunyai keterampilan yang cukup, maka pendekatan yang diajukan oleh aliran klasik akan lebih efektif. Sebaliknya, apabila pekerjaan mempunyai keterampilan yang baik, pendekatan perilaku akan lebih efektif. Dan apabila pekerjaan sudah cukup maju, pendekatan aliran kuantitatif akan sangat membantu. Nah, di sini pendekatan situasional memberikan resep praktis terhadap persoalan manajemen. Maka tidak heran pendekatan ini dikembangkan oleh manajer, konsultan, atau peneliti yang banyak berkecimpung dengan dunia nyata. Pendekatan ini menyadarkan manajer bahwa kompleksitas situasi manajerial membuat manajer lebih fleksibel atau sensitif dalam memilih teknik-teknik manajemen yang baik berdasarkan situasi yang ada. Kita lanjut, yaitu pendekatan hubungan manusiawi baru atau Neo-Human Relation. Pendekatan ini berusaha mengintegrasikan sisi positif manusia dan manajemen ilmiah. Pendekatan ini dimulai pada tahun 1950-an dan memperoleh momentum pada tahun 1960-an. Pendekatan perilaku mengatakan bahwa manusia berusaha mengaktualisasikan dirinya. Pendekatan hubungan manusiawi baru melangkah lebih lanjut. Mereka melihat bahwa manusia merupakan makhluk yang emosional, intuitif, dan kreatif. Dengan memahami kedudukan manusia tersebut, prinsip manajemen dapat dikembangkan lebih lanjut. Pendekatan hubungan manusiawi baru masih membutuhkan waktu untuk sampai dikatakan sebagai aliran manajemen baru. Meskipun demikian, pendekatan tersebut cukup populer baik di lingkungan akademisi maupun praktisi. Ide-ide pendekatan tersebut banyak mempengaruhi praktik manajemen saat ini. Kita masuk yang terakhir, yaitu pandangan integratif. Nah, di sini ya kita lihat pada bagan pendekatan integratif. Jadi di sini memperlihatkan integrasi aliran ke dalam satu kerangka. Nah, di sini pendekatan sistem dan pendekatan situasional. Pendekatan sistem yang ketergantungan antar subsistemnya. Nah, kemudian melihat pengaruh lingkungan. Sedangkan pendekatan situasional melihat situasi yang dihadapi dan bertindak atas dasar situasi yang dihadapi pula. Nah, kemudian dilihat pada klasik yang fokus pada efisiensi dan produktivitas, dan pendekatan perilaku organisasi, dan pentingnya sumber daya manusia. Kuantitatif, pendekatan kuantitatif, manajemen operasi, dan manajemen sains, yang tujuan akhirnya yaitu manajemen yang efektif dan efisien.
Di sini manajer harus mampu melihat ketergantungan antar bagian dalam organisasi, pengaruh lingkungan eksternal, dan keunikan situasi yang dihadapi. Nah, setelah memahami ketiga hal tersebut, manajemen dapat memilih pendekatan mana yang paling baik untuk diterapkan pada situasi yang dihadapi. Baik, rangkuman ada 3 poin. Yang pertama, teori manajemen yang baik dapat mendorong profesionalisme manajemen, karena manajemen merupakan ilmu dan seni sekaligus. Kemudian poin kedua, teori dapat digunakan untuk memprediksi kaitan antara beberapa fenomena, dan dengan demikian bisa diharapkan mengurangi praktek coba-coba. Hal ini dapat mengefisienkan kerja seorang manajer. Kemudian poin yang terakhir, pendekatan integratif berusaha menggabungkan pendekatan-pendekatan yang ada dengan melihat organisasi sebagai suatu sistem dan menggunakan pendekatan yang ada secara situasional. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.